Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kuliner semua, kembali lagi di channel saya. Sekarang saya akan berbagi resep tentang tips and tricks cara membuat cookies. Bahan yang dibutuhkan adalah tepung terigu 200 gram. Ini sudah saya campur tepung terigu segitiga biru 200 gram dan tepung terigu cakra 50 gram ya. Lalu setelah itu gula pasir sebanyak 175 gram, telur 2 butir, lalu Vermipan, ragi instan, saya memakai merek Vermipan, lalu sejumput garam, setengah sendok teh kira-kira, dan 2 vanili, serta margarin yang telah saya cairkan. Margarin ini ada 100 gram ya. Lalu santan sudah saya masak 370 ml. Lalu kental manis 2 lembar daun pandan. Pertama-tama kita didihkan dulu santan 370 ml dengan 2 lembar daun pandan dan sejumput garam, serta 2 bungkus vanili bubuk. Setelah itu kita didihkan santan, dan setelah mendidih kita matikan kompor dan kita tunggu sampai santannya hangat kuku ya, jangan sampai santannya panas, karena kalau santannya panas nanti ragi instan tidak akan bisa berkembang dengan baik. Makanya kita merebus santan pada step pertama agar bisa kita diamkan dulu supaya nanti memasukkan ke dalam adonan sudah hangat. Oh ya, sambil menunggu santannya mendidih, jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, lalu like dan komen. Jangan lupa juga di share jika ini bermanfaat buat kalian semua. Sambil menunggu santannya hangat, kita membuat adonannya dulu ya. Yang kita butuhkan adalah 2 butir telur dengan gula pasir. Gula pasirnya yang tadi 175 gram ya. Lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi. Jangan lupa Vermipan atau ragi instannya 1 sendok teh kita campurkan pada tepung terigu yang tadi telah kita ayak. 1 sendok teh Vermipan kita campurkan pada tepung terigu segitiga biru dan tepung terigu cakra yang sudah kita campur. Lalu kita tambahkan ragi instannya 1 sendok teh. Lalu kita aduk-aduk. Untuk toppingnya nanti kita menggunakan keju yang akan kita parut, menggunakan meses, dan sebagian akan saya beri warna pasta pandan. Oke, sekarang kita mixer dengan kecepatan tinggi adonan tadi, telur dan gula sampai mengembang. Nah, seperti itu. Setelah nanti mengembang, kita mixer dengan kecepatan tinggi adonan tadi sampai mengembang. Lalu kita masukkan susu kental manis kira-kira sebanyak 4 sendok makan. Biarkan tercampur rata dulu. Dan setelah mengembang, kita kecilkan mixer pada speed yang paling rendah.
Lalu kita masukkan tepung terigu yang telah kita campur parmesan tadi sedikit demi sedikit, bergantian dengan santan yang tadi sudah kita dinginkan. Lakukan seperti itu terus sampai tepung terigu dan santannya habis ya. Jadi menuangnya itu bergantian, tepung terigu lalu santan cair yang telah kita dinginkan tadi yang sudah hangat-hangat kuku ya. Kita lakukan terus sampai semuanya habis dan tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, kita masukkan mentega cair. Ini saya menggunakan mentega dan room butter ya, agar baunya harum dan membuat lebih mengembang nanti kue cookiesnya. Lalu kita campur-campur, kita aduk pakai spatula saja, aduk balik ya. Kita lihat apakah ada yang bergerindil. Kalau ada yang bergerindil, kita begitukan dengan spatula ya, agar semuanya tercampur rata, tidak ada tepung yang bergerindil. Setelah itu kita diamkan adonan, kita tutup menggunakan lap. Nah, kira-kira 1 jam atau lebih ya, boleh. Setelah 1 jam kita diamkan, adonannya menjadi seperti ini, agak mengental, tapi tidak apa-apa, nanti kita aduk dulu sebelum kita menuangkan adonan ke dalam cetakan. Kita aduk seperti itu untuk apa? Agar udara yang di dalam bisa keluar. Kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu ini saya akan bagi dua adonannya karena akan saya beri pewarna. Ini tidak saya ukur ya berapa, dikira-kira saja, karena saya akan membagi adonannya menjadi dua. Yang satu nanti tetap warnanya tetap seperti ini biasa, yang satu akan saya kasih perisa pandan. Yang kasih perisa pandan itu yang sedikit. Setelah itu kita tambahkan perisa pandan secukupnya sampai berwarna hijau. Kita aduk adonannya sampai tercampur rata pewarna hijaunya, perisa pandannya. Oke, masih kurang, saya tambahkan sedikit lagi, lalu saya aduk-aduk lagi. Oke, dirasa sudah cukup warnanya. Sekarang kita akan mulai memasak kue cookiesnya. Pertama-tama cetakan cookies kita olesi dengan mentega dulu agar tidak lengket ya. Setelah itu kita masukkan adonan yang tadi, yang hijau dulu. Akan saya coba yang hijau dulu ya. Kita masukkan kira-kira setengahnya saja, jangan sampai penuh, soalnya nanti ini akan mengembang. Setelah semua cetakan terisi penuh, kita tutup cetakannya. Apinya jangan besar ya. Untuk memanggang kue cookies ini apinya cukup kecil saja, soalnya nanti bisa atas belum matang tapi bawah sudah hitam. Ini karena saya ingin ada keju, makanya sebelum belum matang saya sudah kasih keju. Nanti setelah setengah matang saya akan kasih keju lagi. Oke, setelah itu kita tutup dulu dan dibiarkan sampai nanti setengah matang. Ini setelah tadi sudah saya tambahkan keju lagi, itu setengah matang. Sekarang sudah matang, kita angkat kue cookiesnya. Baunya harum sekali ya, dari
room butter yang ditambahkan dengan mentega, dan bau pandannya dari perisa pandan sangat wangi ya. Setelah kita angkat semua, kita masukkan adonan yang biasa tadi, yang tidak saya campur pewarna ya, tidak saya campur perisa pandan. Kita masukkan seperti tadi, jangan penuh, cukup setengah saja dari cetakannya karena ini mengembang sekali ya. Saya jamin jika menggunakan resep ini insya Allah pasti berhasil, asal ikuti dari step by stepnya ya, jangan ada yang di skip. Oke, ini satu tertinggal karena tadi belum begitu matang. Nah, sekarang sudah matang, lalu saya angkat ya. Yang hijau tadi memang sengaja saya kasih topping keju. Kalau yang biasa ini original, saya akan kasih topping dari mesis ya. Itu sudah setengah matang, lalu saya kasih mesis secukupnya. Setelah kita taburkan mesis pada semuanya kue pukis, lalu kita tutup lagi sampai nanti benar-benar matang sempurna. Oke, setelah matang lalu kita angkat kue pukis. Dijamin kue pukisnya ini hasilnya menul, dan walaupun nanti dingin tetap empuk. Sampai besok saya olesi dengan mentega. Pas lagi panas kita olesi dengan mentega. Hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, saya akan mencoba membelahnya. Wow, sangat empuk sekali ya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya. Semoga resep kue pukis saya ini bermanfaat buat kalian semua.